Yakinkan umatnya bahwa dia adalah Allah, itu tidak seperti yang kita bayangkan. Karena begini, contoh saja seorang presiden yang datang di suatu daerah, pasti kita akan bersiap-siap dengan suatu persiapan. Ya, ini Bang. Nah, jelas manusia penuh dengan dosa yang akan datang, ini Allah. Ya, dengan kemuliaan Allah tidak sepakat dengan dosa. Ini Bang ya. Jadi makanya Yesus kenapa dia tidak memperkenalkan diri, dia tidak, sedangkan dia mengatakan saja orang tidak percaya Bang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di mana mengenal Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma dan juga para hamba Allah yang lain yang dimana perdebatan itu sangat lucu lucu ya. Sekarang ini tidak seperti dulu ya. Kalau dahulu ketika kita umat muslim berdebat dengan orang-orang Kristen itu serius dan jarang sekali ada lelucon-lelucon itu ya. Walaupun mereka ini ngarang cerita tapi tidak dianggap lucu gitu ya. Tapi kesini ya, sekarang ini semakin viral ya, semakin viral perdebatan lintas agama ini, semakin lucu. Kenapa? Orang-orang Kristen itu semakin tidak karu-karuan ketika mereka itu berdebat, argumentasinya itu tidak ada yang relevan, semakin asal-asalan, sehingga membuat kita tertawa, membuat kita menganggap itu lucu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Itu kan bukan ketuhanannya, itu kemanusiaannya. Lalu apa yang Anda jadikan sandaran? Dia adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Oh no. Yaitu mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia. Bukan aku sendiri yang datang menjadi manusia. Bukan aku Tuhan yang datang menjadi manusia. Bukan aku Bapa yang jadi manusia. Bukan Elohim yang menjadi manusia. Tetapi aku menjadi manusia karena aku dicipta oleh Bapa yang ada di langit. Ente mau lari kemana? Paling-paling Anda akan mengatakan, kalau begitu Yesus ternyata nggak bisa dituhankan. Ya memang nggak bisa. Jadi solusinya apa Bang Subang? Solusinya ya kau tuhankanlah Yesus yang datang kepada Paulus itu. Dialah awal, akulah alfa, akulah omega. Kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus anak manusia yang datang kepada Bani Israel, Cahayu. Itu makhluk lain yang kau sembah, yang dibawa oleh Belanda, yang dibawa oleh Portugis masuk ke Nusantara. Itu bukan anak Maria, tapi Yesus lain. Yesus anak Maria telah menubuatkan itu. Baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa katanya? Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Paulus ditanya, Paulus sini dulu. Apa paman? Kau duduk. Iya paman. Sebatang dulu. Nah, Isap, aku mau tanya samamu. Kamu kedatangan Yesus? Iya paman. Manusia atau bukan? Bukan paman. Lalu siapa? Yesus. Ya bukan manusia. Iya. Ada Yesus yang bukan manusia? Iya. Kapan itu terjadi? Anaknya orang kok anggap bukan manusia? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia datang ke atas dunia ini kepada seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat, dialah antikristus, dialah dajjal itu. Saya ulang.
2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah Planos, penyesat, pembohong, penipu, iblis? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat itu, dialah antikristus itu. Tanya Paulus, Paulus ini, Yesus datang? Yes. Datang samamu? Iya. Sebagai manusia atau bukan? Bukan. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Wow. Bukan manusia yang menyatakan Injil kepadaku. Wow. Tetapi atas pernyataan Yesus Kristus. Berarti yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi ngaku Kristus, ngaku Mesias. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat, memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Kena dia. Mana pengikutnya yang banyak itu? Karisteng in the gang. Saya kira begitu, Bung. Renungkan apa yang saya sampaikan. Silakan Anda telaah diri Anda. Hari Minggu Anda ke gereja menyembah sosok bernama Yesus. Siapa yang ngajarin? Makan babi siapa yang ngajarin? Tidak bersunat siapa yang ngajarin? Mengutuk hukum Taurat siapa yang ngajarin? Mengganti Tuhan yang Maha Suci dengan manusia siapa yang ngajarin? Renungkan, pikirkan. Jangan ego. Kasihan jasadmu, kasihan rohanimu. Begitu kamu mati, neraka jahanam kekal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Saya kira begitu. Al-Quran datang sebagai penerang, sebagai penjelas agar orang-orang yang berfikir meninggalkan kekufuran, menuju kepada menjadi orang yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Silakan. Nah, jadi menurut saya pertanyaan saya tadi belum mengena, belum ada Abang jawab tadi. Makanya saya berpikir nih, aduh, ini saya sudah beberapa kali diskusi dengan Abang. Ini Bang Zuma ini yang levelnya sudah tingkat nasional ini, bahkan sedikit lagi mau mendunia. Tapi satu pertanyaan saja dari dulu sampai sekarang belum bisa dijawab-jawab. Tapi saya mau tanggapi dulu Bang ya. Saya mau tanggapi terkait dengan Yesus bukan menjadi hakim. Itu tadi narasi Abang, sehingga Abang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, karena Yesus sendiri yang mengatakan. Iya, memang ada tertulis bahwa aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nats ini penjelasannya itu adalah dia datang ke dunia ini, firman itu Allah yang datang dalam rupa manusia melalui rahim seorang manusia. Memang dia bukan datang untuk menghakimi. Kita kan tahu kan kalau menghakimi, kamu berdosa ya, kamu masuk neraka. Kamu berdosa ya, kamu juga masuk neraka. Memang dia bukan datang untuk seperti itu, tetapi dia ingin datang untuk menyampaikan kebenaran itu. Dia datang untuk menyampaikan hukum kasih itu, supaya manusia jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, supaya kembali ke jalannya Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Dengan cara itulah maka manusia akan selamat untuk masuk ke surga nanti. Memang itu tujuannya. Tetapi di Matius 19 ayat 28 ini, dia datang untuk, dia nanti akan menghakimi. Ini sebagai ciri dia bahwa dia salah satu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka. Ini perkataan Yesus langsung ya, bukan murid yang mengatakan. Saya baca. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya apa? Pada nats yang tadi memang betul bahwa itu bukan berarti Tuhan mau datang untuk menghakimi dunia. Memang tidak. Dia datang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyelamatkan manusia. Karena melalui hidup benarlah manusia dapat masuk dalam kerajaan surga. Tetapi setelah dia naik ke surga, dia datang, dia kembali kepada kemuliaannya. Dia mendapatkan kuasa untuk menghakimi seluruh manusia nantinya. Seluruh manusia ini yang dikatakan itu adalah untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bayangkan,
kedua belas suku Israel saja pun dia diberikan kuasa nanti untuk menghakimi. Setelah tadi kan di awal kalimat itu kan, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Iya, di Wahyu itu sudah dijelaskan bahwa nanti akan ada bumi yang baru atau Yerusalem baru. Disitulah nanti orang-orang benar akan hidup kembali setelah kedatangan Yesus Kristus. Jadi setelah penciptaan kembali, jadi setelah langit dan bumi yang baru nanti dimurnikan kembali, yang disebut dengan Yerusalem baru, disitulah nanti akan tinggal orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kemudian dari segitu panjangnya tadi Bang Zuma bernarasi, begini loh Bang, saya nggak tahu apakah Abang memang tidak mampu menjawab atau keliru dengan pertanyaan saya. Begini Bang, saya tadi kan sudah katakan, iman kekristenan ini kiblatnya kan dari tanah Israel. Kebenarannya memang seperti itu. Yang kami sembah itu, Tuhan yang kami sembah, itulah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian dinubuatkan oleh para nabi, nanti Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu, dia akan datang menjadi manusia. Firman-Nya, salah satu pribadinya yang disebut dengan Yesus, yang menjadi permasalahan. Sebentar lah, gini aja, karena kamu bilang tadi Bang Zuma tidak menjawab, kita langsung aja sesi tanya jawab TikTokan aja. Silakan tanya, biar langsung dijawab kok sama Bang Zuma. Silakan, biar jangan kelamaan. Yuk, lanjut. Iya, jadi yang saya tanyakan itu memang harus dijelaskan dulu Bang dari awal. Keimanan Kristen itu kan memang jelas ya, datang dari tanah Yahudi, dari tanah Israel. Allah yang mereka sembah, itulah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Dan kami juga berbicara kan tentang nabi mereka. Rentetannya itu mulai dari Adam dan Hawa sampai yang terakhir. Langsung aja ke poinnya untuk bertanya. Tadi Anda bilang kan Bang Zuma nggak sanggup menjawab. Langsung aja ke poinnya biar ditanggapi langsung sama Gurunda. Lanjut. Oke, jadi maksud saya kan ini jelas. Sekarang saya mau kembali kepada keimanan orang abang sekalian yang diperkenalkan atau yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Allah. Sementara di dalam Al-Quran itu kan diceritakan Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan supaya percaya atau ikut mempelajari kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat dan lainnya. Jadi kalau abang baca pun juga Injil, Taurat dan lainnya itu apalagi kalau kita berbicara Taurat lah ya. Kalau kita berbicara Taurat, keimanan daripada orang Israel, mereka tidak mengenal Allah. Yang mereka kenal itu adalah nama Tuhannya itu adalah YHWH atau Yahweh. Tetapi mereka ya, tidak boleh ke poinnya Bang Las. Iya, poinnya langsung kan, aja ke poinnya, iya. Tanya apa? Iya, biar jangan kelamaan. Langsung tanya. Iya, poinnya nama Tuhan abang itu kan Allah. Sementara sesungguhnya kan awal mula keimanan kalian ini kan datang dari tanah Yahudi juga kan. Makanya bercerita tentang nabi-nabi orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi itu YHWH, Yahweh. Dan kitab kami orang Kristen itu memang mengakui seperti itu. Tetapi kan dalam kitab abang namanya kan Allah, bukan YHWH atau Yahweh. Ini kecocokannya. Ya, dapat poinnya ya, udah dapat poinnya. Ya, udah dapat poinnya. Silakan Gurunda. Langsung TikTokan aja. Baik. Anda bisa Ibrani sikit-sikit. Di Keluaran 6 nomor 3, di situ jelas dinyatakan wa era el Abraham el Yisha wa el Yakub. Dia katakan apa? Bael sadai esmi lo no dati lahim. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku aku tidak nyatakan. Apa maksudnya tuh? Aku
menyatakan diriku kepada Abraham. Tetapi tentang namaku, tentang nama pribadiku, aku tidak mengatakan kepada mereka. Aku hanya menyatakan gelarku, yaitu Tuhan, Elohim. Nah, berarti Tuhan belum menyatakan namanya berdasarkan Kejadian Keluaran 6 nomor 3. Tentang namaku, aku tidak menyatakan kepada mereka. Baal Sadai Usemi, namaku, Lo Nodati Lahem, aku tidak nyatakan kepada mereka. Camkan itu. Menurut Keluaran 6 nomor 3, Tuhan memperlihatkan, menyatakan kebesarannya kepada Nabi Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku, kata Tuhan, aku belum menyatakan kepada dia. Nah, mari kita buktikan. Di dalam Kejadian 15 nomor 2. Ketika sebelumnya Tuhan memanggil Abraham, apa kata Abraham kemudian? Ketika diceritakan di situ, Ayomer Abraham menjawab, Adonai Yod He Vav He. Kok bisa? Katanya belum menyatakan diri. Ternyata Abraham sudah memanggil Tuhan dengan panggilan Yod He Vav He. Berarti kesimpulannya, Yod He Vav He itu bukan nama pribadi Tuhan. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi terkait namaku, aku tidak menyatakan kepada dia. Itu kata Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Usemi lo, tidak. Naudati lahem, kepadanya aku tidak katakan kepada mereka namaku itu. Tetapi di Kejadian ternyata Abraham sudah menyebut nama Yod He Vav He. Berarti Yod He Vav He ini bukan nama. Innani ana Allah, itu baru nama beliau. Ya, sekarang Anda bantah dalil itu. Kalau saya keliru, Anda bantah. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku, aku tidak menyatakan kepada mereka. Tetapi faktanya, kalau Yod He Vav He itu adalah nama sang Tuhan, faktanya Abraham sudah mengenal nama itu. Wow, keren bukan? Nah, kemudian ketika Anda mencoba menarasikan adanya Yesus jadi Tuhan, juru selamat, bla 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 bla. Ingat saudara, ingat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Ini tolak ukurnya. Tolak ukurnya ini yang pertama. Tolak ukur yang pertama Yohanes 12 nomor 48. Nah, coba Anda buka tuh. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firman yang aku sampaikan kepada mereka, dia sudah ada hakimnya. Salah satu hakimnya adalah aku berkata kepadamu, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu apa? Firman yang telah aku sampaikan kepada mereka, firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Mana firman Yesus? Hei manusia, ya paman, jadilah karisteng. Tak ada. Wahai manusia, ya paman, ibadahlah di hari Minggu. Tak ada. Wahai manusia, ya paman, makanlah babi. Mana dalilnya? Mana firmannya? Tak ada. Wahai manusia, iya paman, janganlah bersunat. Mana firman dari Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada nggak penghakiman untuk umat Islam dari Yesus? Nehi merica ketum berjahe, tak akan Anda temukan. Tak akan Anda temukan. Bahkan Yesus mengatakan yang menjadi hakimnya nanti di akhir zaman adalah hidup kekal. Itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, yang telah mengutus aku dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan.
Umat Islam di akhir zaman dihakimi. Umat Islam, ya paman, kami datang Yesus. Apa kabar Sus? Baik, aku mau menghakimi kalian. Ya silakan bro, luruskan, lurus. Tinggal lencang kanan. Gerak. Siap, gerak, istirahat di tempat. Gerak. Ini kalian kenapa enggak menyembah saya ketika kalian hidup di dunia? Kamu itu menurut kau sendiri, agar manusia itu hidup kekal, you harus dikenal hanya sebagai apa? Sus? Sebagai apa Sus? Kamu harus dikenal sebagai apa Sus? Supaya hidup kekal? Kenal sebagai utusan Tuhan. Nah itulah kami. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Mana ucapanmu wahai manusia? Tuhankanlah aku, sembahlah aku, jadikanlah aku juga Tuhan di samping Tuhan yang dua. Mana dalil? Mana firmanmu yang itu? Mana? Sekolah minggu, pergi kau di gereja, ibadah hari minggu. Mana dalilmu? Mana firmanmu? Mana? Oh nggak ada sih. Ya udah, lolos kami kan? Lolos. Kristen dipanggil. Kristen, ya paman, bares. Kamu menyembah aku? Yes. Bahkan kami asal lu tahu aja ya Sus. Ya apa? Oh kami pokoknya di dunia ada setan gondrong, botak, bolak matanya, panjang giginya, kami usir pakai namamu. Wow, keren kau ya. Iya dong. Kami bernubuat Sus. Kami bernubuat. Terjadi LA sejauh sebelumnya. Kan udah karang-karang cerita loh bahwa LA nanti akan kebakaran. Oh ya? Kamu mengusir setan semuanya. Kamu juga bermujizat pakai namaku juga rupanya. Yes. Oh kami lah jagonya di dunia. Pokoknya kami yang paling top pengikutmu Yesus. Yesus sambil cabut-cabut kumis mengatakan apa pelan-pelan. Hei, pada hari ini aku mengaku sesungguhnya kalian adalah penyesat. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Jadi kalau Anda membawa Yesus itu udah hakim, datangnya Yesus itu polanya jelas. Yang pertama tadi Yohanes 12 nomor 42. Nomor 40 ya, yes, betul. Pola yang kedua, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti Bani Israel, tapi sesungguhnya mereka adalah non-Israel, serigala. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa Sabat atau Minggu? Sabat. Kehendak Bapa sunat atau tidak sunat? Sunat. Kehendak Bapa menyembah Elohim, jangan ada ilah lain, atau menyembah anaknya, atau menyembah burung merpatinya? Menyembah Elohim saja. Kehendak Bapa agar supaya orang meneguhkan hukum Taurat atau menghapus hukum Taurat? Meneguhkan hukum Taurat. Yesus Kristen gimana Yesus? Dia melakukan kehendak Bapa atau tidak? Sama sekali tidak. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau Yesus datang menghakimi, yang diselamatkan Islam, yang dilempar ke neraka Kristen. Sekira begitu Bung. Saya jelaskan, saya ingatkan kembali materi saya. Keluaran 6 nomor 3. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku aku tidak menyatakannya kepada mereka. Faktanya Kejadian 15 nomor 2, Abraham justru memanggil Tuhan dengan panggilan Yod He Vav He. Abraham, ya paman, kamu memanggil Tuhan alam semesta dengan panggilan apa rupanya? Yotehevafe. Loh, katanya di kitab Keluaran namanya bukan itu loh. Kenapa bisa? Karena dia belum menyatakan namanya katanya. Jadi itu apa? Itu gelar Yahuwahu, wahai Dia yang Maha Hidup. Dia yang ada, yang adalah ada. Yahuwahu, dialah sang Dia yang Maha Pencipta langit dan bumi. Itu gelar. Huwallahul ladzi la ilaha illahu.
alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim, huwallahul ladzi la ilaha illahu, al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul adizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusrikun, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Gelar Yahuwahu itu gelar, bukan nama pribadi Tuhan. Demikian. Oke, ya baik Bang. Berarti Abang sepakat ya. Poinnya nih begini dulu ya. Poinnya sepakat bahwa terkait dengan kata Allah atau Allah itu pertama kali diperkenalkan dari Al-Quran ya, dari nabinya Bang. Itu yang tadinya saya mau pertanyakan Bang. Jadi yang saya pertanyakan itu begini loh. Memang Allah tidak pernah berkata langsung kepada Abraham namanya siapa. Disebutlah YHWH. Dan atas dasar itu orang-orang Yahudi tidak berani untuk menyebutkan secara langsung karena mereka sudah mendengar hukum Taurat bahwa tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Seperti itulah tadi gelar-gelar itu tadi yang Abang sampaikan tadi, Adonai, Elohim, dan lain sebagainya. Jadi penggunaan kata Adonai, Elohim, ini kan memang penyebutan gelar nama, dia bukan nama, tapi penyebutan Tuhan lah. Penyebutan Tuhan dalam bahasa mereka. Jadi pencipta langit dan bumi itu, mereka bisa sebut Adonai, Elohim, dan juga lainnya. Tetapi kalau di tengah-tengah orang Yahudi, nama Tuhan itu YHWH. Makanya tadi saya pertanyakan, kalau di dalam keimanan Abang, Allah itu kan nama Tuhan, bukan gelar. Itu yang saya pahami ya, dan saya yakin Abang pasti setuju untuk itu. Jadi makanya kalian ngeklaim orang Kristen itu comot-comot dari Al-Quran. Sementara kalau kita pelajari kata Allah ini, sebelum ada Al-Quran, sebelum ada Islam, kata Allah itu sudah disebutkan terlebih dahulu oleh orang-orang Arab pagan. Yaitu namanya Allah itu juga. Cuma mereka mengakui kata Allah itu, mereka menyebut kata Allah itu adalah sebagai pencipta langit dan bumi. Dan penjelasannya itu, atau ayat pendukungnya itu, surat pendukungnya itu ada di surat Al-Ankabut ayat 61. Sekali lagi saya bacakan. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, serta menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Iya, ini sebagai bukti bahwa memang sebelum ada Al-Quran, orang Arab pagan sudah menyebutkan kata Allah. Pakai data Bang, pakai data Bang. Jangan modal congor Bang, pakai data Bang. Tunjukkan Surat Bang. Jadi ayat 61. Kemudian sebelum adanya Islam Anda bilang. Orang Arab pagan sudah menyebutkan kata Allah. Silakan tunjukkan datanya. Oke, saya perlu Anda ya. Tunjukkan datanya ya. Oke, ya. Silakan besarkan. Mati meja. Udah habis pun. Oke, sabar. Iya, silakan. Buruan Bang, mumpung masih ada kuota aku buruan, mumpung ada kuota aku nanti aku nggak ada lagi kuota. Nyari Tuhan dia dulu Bang. Ya sabar ma, biar dia cari dulu. Oke. Kalau Anda mengandalkan logika berpikir, Anda cari dulu. Itu masalahnya ketika Anda nggak ada masalah katanya, tapi haris itu apa? Anda baca itu haris itu apa?
Dia salah satu sumber berita yang kompeten di Israel, Bang. Buka haris.com. Ya, Anda baca di situ. Itu abal-abal atau bukan? Nanti CNN Anda bilang abal-abal, oke, nggak masalah sih. Orang itu juga yang punya siapa kan? Tolong Bang, banyakin literasi. Kurang jalan-jalan Bang Daging. Bang Gabriel ini kurang jalan-jalan. Sebenarnya subjektivitas menjadi parameter ya. Itu rentannya apa? Ya siapa tahu dia cuma ngibul doang, gitu, ngarang-ngarang doang. Apalagi gini Bang, yang di bawah ini yang aku kasihan, kalian menyesatkan aja kerja kalian. Dasarmu apa? Bilang sesuatu dasarmu apa? Menyesatkan yang di bawah-bawah ini kalian, netizen di bawah kalian menyesatkan. Iya, apa yang beri dasarnya? Dasarnya apa? Yohanes 1:1 maksudnya. Iya, kalian menjelaskan memelintir ayat Alkitab itu, kasihan mereka Bang. Enggak ada dipelintir Bang, kami membacakan karena Bible itu bahasa Indonesia, nggak perlu ditafsir-tafsir. Ya, itu dia, apa Bang. yang mau dipelintir? Nggak ada ditambah-tambah itu. Kalau aku baca lantai pink di bawah nih, ya ampun, kasihan kali orang ini. Kayak ibu-ibu tadi yang naik tadi kan, siapa Tuhan katanya, ditanya aja pula sama kalian yang nggak paham kan, juga ada kacau. Dia Kristen itu nyamar. Paham. Mereka dia itu bertanya karena penasaran. Gitu. Aku udah jawab tadi itu. Siapa bilang nggak paham? Dasar kalian menuhankan Yesus itu nggak pakai akal sehat. Nah, itu aku bilang tadi. Kutanya dulu kalian dulu, mana lebih pintar, orang Kristen atau orang Islam? Pintar Islam lah. Tuhan ya. Orang Islam nggak menuhankan bayi. Orang Islam nggak menuhankan bayi yang bayi Tuhan. Nah, betul. Tuhan yang netek, Tuhan yang nangis, Tuhan yang kena tampar. Nah itu Bang, kalau orang Kristen menuhankan Tuhan yang nangis, yang kena tampar, netek. Muslim. Islam di bawah aja ya. Di bawah aja Muslim ya. Oke, Salmon Kristen. Ini kutanya si Ibrahim dulu. Abraham, kau agama apa Abraham? Abraham. Sekali lagi kutanya, kau nggak mau jawab, kucampakkan ke bawah. Abraham. Bang turunkan aja Bang Naga. Turunkan aja Bang Naga. Dia lagi ngunyah dedak dia tuh si Ibrahim. Oke. Ayo. Oke, silakan Bang Salman. Aku berharap ketika kau diajak diskusi, apa yang kau sampaikan itu berdasarkan data, hingga menghadirkan edukasi untuk kita di sini, Bang. Ya, silakan. Ya, betul. Kita diskusi kepala dingin aja, Bang. Sebelumnya perkenalkan diri, saya dari Makassar, Bang. Salman. Saya dari Makassar. Saya tinggal di mayoritas agama Muslim, tetapi kami akur-akur saja, apalagi banyak dari keluarga saya, bahkan saudara saya pun ada yang Muslim, gitu, Bang. Iya, lanjut Bang. Jadi, lanjut. Iya, soal masalah ini saya coba mau Naik sendiri. Naik dia kan. Goblok kau baru. Lihat muka kau. Gila kau ya sendiri kau baru. Dia omongan sendiri kau baru. Ya. Dia baru malu kau. Antonius. Omongan sendiri kau. Turun ke Antonius, sudah balik kandang Antonius. Antonius. Tidak gemol lagi kau baru. Tolong tenang dulu lah, Antonius. Antonius, tolong tenang dulu lah. Bikin kejutan dia. Dari tadi gue panggil naik, Antonius naik. Antonius naik juga dia. Ya, silakan Bang Salman. Iya, Bang Salman. Antonius. Iya, silakan Bang, silakan. Ya, oke, saya cuma Loh, kok gini ya Bang ini bolak-balik. 2 Tesalonika. Bang, abang jangan apa? Oh, dia gini weh. Dia baca data, buka Google. Jangan Bang, terputus kok Bang. Iya, iya. Biar kami Jadi gini Bang. Jadi begini Bang. Jadi kita masuk di ada sebab dengan akibat ya Bang ya. Jadi Rasul Paulus menuliskan surat itu kepada orang-orang yang sudah jauh dari kebenaran. Jadi disesatkan dengan hawa nafsu mereka. Jadi Rasul Paulus pada saat itu menulis surat itu untuk orang-orang yang ada di Tesalonika yang menyembah dewa-dewa ya. Jadi ada sebabnya dengan akibatnya ya, kita harus tahu dulu gitu Bang. Kenapa ayat
atau ayat itu atau surat itu keluar. Jadi itu adalah surat Rasul Paulus kepada orang-orang di Tesalonika yang sudah jauh dari Tuhan, yang menyembah berhala, dewa-dewa. Begitu. Jadi Rasul Paulus membuat surat itu. Saya cuma menanggapi saja ini Bang ya. Saya tidak untuk berargumen tentang ayat itu. Jadi dia menulis bahwa Allah akan menyesatkan orang-orang itu atau memberikan mereka pandangan yang menjauhi kebenaran karena hati mereka sudah disesatkan. Mungkin begitu dari saya, tanggapan saya Bang. Berarti alasan jawabannya apa Bang? Alasan Tuhan Abang mendatangkan kesesatan kepada orang-orang pada masa itu hingga dia mempercayai akan dusta karena mereka membangkang kan Bang, gitu kan? Membangkang, iya, membangkang, menyembah dengan hal-hal berhala di Tesalonika. Artinya orang-orang di Tesalonika sudah jauh dengan kebenaran. Karena mereka pada masa itu membangkang. Pada masa itu. Pada masa itu mereka membangkang sebab mereka menyembah kepada berhala, gitu kan Bang? Berhala, betul. Karena berarti ketika mereka menyembah kepada berhala itu adalah sebuah perbuatan yang salah di hadapan Tuhan Abang, betul? Iya, benar. Nah, makanya Tuhan Abang mendatangkan kesesatan dalam diri mereka sehingga mereka percayakan dusta, betul? Iya. Oke. Menyembah berhala itu kan sebuah kesalahan. Jadi sebuah kebenarannya apa Bang? Menyembah siapa sebuah kebenarannya Bang? Menyembah Allah yang benar. Menyembah dengan kebenaran. Ya. Bukan dengan yang saya tanya bukan dengan Bang. Kan menyembah berhala itu adalah sebuah kesalahan, perbuatan salah, ya kan? Betul, ya. Berarti ada ini tandingannya, perbuatan yang benar, kan gitu kan logikanya kan Bang? Ya. Oke, yang benar ini menyembah kepada siapa jadinya Bang? Supaya Tuhan Anda tidak mendatangkan kesesatan, maka manusia harus menyembah kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah sendiri katakan di Keluaran bahwa di mana tertulis Bang menyembah kepada Allah? Kita buka data dulu Bang. Di Keluaran Bang. Cuma saya tidak bisa buka di sini Bang karena pasti Bang, jauh kali Bang. Jauh kali Bang. Dari kitab tulisan Paulus nyebrang ke kitabnya Taurat. Jauh kali itu Bang. Kita masih bermain di seputaran perjanjian baru dulu Bang, dari Matius sampai dengan Wahyu. Ya kan? Masa dari Matius sampai Wahyu seruan untuk menyembah kepada Tuhan? Di mana Bang? Diperintahkan menyembah kepada Tuhan. Ya di mana Bang? Ya, itu ada. Mungkin teman-teman yang lain bisa jawab, tapi Abang saya cuma bantu menanggapi data. Abang mau ke bantu data? Bisa. Oke, Markus 12 nomor 29. Ya. Ya, kita berangkat di Markus 12 nomor 29 aja Bang. Setelah itu nanti kita berangkat ke data lain Bang. Aku bantu Abang ini. Benar yang kau katakan itu. Makanya penjelasanku di Islam pun itu sama. Kenapa Allah itu mengutus setan-setan untuk mengasut manusia melakukan kejahatan? Karena mereka mengingkari para nabi. Para nabi menyerukan untuk menyembahnya kepada Allah. Mereka ingkar. Ya, Markus 12 nomor 29. Nih Bang. 12 nomor 29. Ini dia ya. Hukum yang utama terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang berkata ini, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang mengatakan ini adalah Yesus. Betul Bang? Iya, betul. Ya, karena Yesus yang mengatakan ini, maka ketika dia berucap Tuhan Allah, itu tidak mengarah pada dirinya kan Bang? Iya. Iya kan? Bukan dia Tuhan Allah. Iya. Sementara manusia atau Bani Israel pada saat itu dipesankan oleh Yesus, Tuhan Allah kita Esa, kata Yesus. Dan Yesus mengatakan dia bukan Tuhan Allah. Terus kita berangkat ke dalam Lukas 4 nomor 8. Apalagi kata Yesus. Bentar Bang ya. Gini enak diskusinya Bang, kita pakai data Bang. Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya,
ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang mengatakan ini Yesus atau bukan, Bang? Yesus yang katakan. Ya. Yesus yang mengatakan. Karena Dia yang mengatakan kau hanya menyembah kepada Tuhan Allah dan hanya kepadanya Dia sajalah engkau berbakti. Berarti Dia tidak mengarahkan dirinya. Dia tidak menyatakan untuk manusia menyembah kepada Dia. Betul. Tapi menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan dan Allah, kan, Bang? Iya, begitu. Nah, ya, benar. itu poinnya. Nah, sekarang saya jawab, Bang, ya. Berarti berdasarkan dua data tadi, Markus 12 nomor 29 dikorelasikan ya dengan surat Lukas 4 nomor 8 dan kitab-kitab lain di mana di situ dikatakan Yesus melakukan peribadatan dan doa kepada Tuhannya. Yesus itu kan bukan Tuhan dan sesembahan, Bang. Lantas, kenapa orang-orang orang-orang Kristen menyembah kepada Yesus? Nah, 2 Tesalonika 2 nomor 11 ini, ketika Tuhan kalian mendatangkan kesesatan karena mereka menyembah kepada selain dari Allah itu sendiri, seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Markus 12 nomor 29, berarti ayat ini cerminan untuk teman-teman Kristen. Tuhan kalian sendiri yang menyesatkan kalian karena kalian tidak menyembah kepada Tuhan Allah seperti apa yang disebutkan oleh Yesus. Kalian condong malah menyembah kepada Yesus yang telah Dia utus. Yohanes 17 nomor 3. Sekarang saya tanya, Anda menganggap Yesus sebagai Tuhan sesembahan atau utusan, Bang? Ya, begini. Bang Sandra, jawab ya, Bang, ya. Anda memandang Yesus sebagai Tuhan sesembahan atau utusan? Ya, begini, saya jawab, Bang, ya. Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Dia mengarahkan bahwa sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tidak ada satu umat manusia pun yang percaya bahwa Dia adalah Mesias. Tidak ada satu umat manusia pun yang percaya Dia adalah Isa Al-Masih. Karena pengertian orang-orang Yahudi pada saat itu, Isa Al-Masih atau Mesias itu datang di atas awan-awan dan bukan seperti lahir dari seorang wanita. Mesias akan datang itu langsung dari surga, turun dengan caranya yang dewasa. Itu yang pengertian yang ditahu oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Jadi mereka menolak namanya bahwa kalau dia menyebutkan diri dia adalah Tuhan, orang-orang akan menghukum dia, bahkan merajam dia dengan batu. Itulah Tuhan kan kita punya tahu bahwa kita harus tahu dulu Tuhan ini dia memiliki segala kekuasaan, segala kuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Di dalam botol pun dia bisa ada, dimanapun, di dalam WC pun dia ada. Ya, dia memiliki, tidak ada ruang dan waktu, dia tidak bisa tempati. Semua dia memiliki ruang dan waktu. Artinya tidak seperti kita memiliki waktu di bumi ini dengan di surga. Di surga itu lain waktunya. Jadi apapun dia bisa lakukan. Nah, misi dunia itu supaya meyakinkan umatnya bahwa Dia adalah Allah, itu tidak seperti yang kita bayangkan. Karena begini, contoh saja seorang presiden yang datang di suatu daerah, pasti kita akan bersiap-siap dengan suatu persiapan. Ya, ini Bang. Nah, jelas manusia penuh dengan dosa. Yang akan datang ini Allah. Ya, dengan kemuliaan Allah tidak sepakat dengan dosa. Ini Bang, ya. Jadi makanya Yesus kenapa Dia tidak memperkenalkan diri, Dia tidak sedangkan Dia mengatakan saja orang tidak percaya, Bang. Ya, makanya Dia katakan bahwa sembahlah Tuhan Allahmu, ya. Dan murid-muridnya sendiri katakan Dia adalah Tuhan Allahmu. Ya, jadi itu begitu saya, Bang. Jadi mungkin kemampuan saya cuma sampai di situ. Mungkin ada teman-teman yang lain, dan saya tidak berargumen panjang, Bang. Ya, begitu. Salman, jadi kita udah pernah nggak baca Bible-nya? Daripada Bang, ini bukan persoalan kemampuan, Bang.
Bang, ini bukan persoalan kemampuan, Bang, tapi titik fokus, Bang. Abang nggak fokus. Pertanyaanku tadi apa, Bang? Sehingga abang penjelasan pertanyaanku tadi apa, Bang? Bahwa kenapa orang Kristen itu menyembah Yesus begitu? Ya, kami menyembah Yesus karena dia adalah ya betul. Itu pertanyaanku tadi loh, Bang. Karena dia adalah utusan. Karena dia Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Ya Allah. Ya, Bang, karena dia adalah Allah itu sendiri. Bang, yang ku tanyakan nggak itu tadi, Bang. Makanya kau ngelantur ngelindur tak kemana-mana kau tadi, Bang. Masih ku kasih kau tadi ngomong lo, Bang. Pertanyaanku nggak itu tadi, Bang. Ku ulangin lagi ya, Bang. Ya. Berdasarkan data-data yang telah kukasih tadi di dalam Markus 12 nomor 29, Yesus mengatakan dia bukan Tuhan. Lukas 4 nomor 8 dia mengatakan bukan Tuhan. Di dalam Lukas 6 nomor 12 dia berdoa kepada Tuhan. Matius 26 nomor 29 dia tidak berkata dia tidak Tuhan, dan dia juga tidak berkata di bahwasanya dia Tuhan, tapi dia menunjukkan bukti dari perbuatan dia, sikap dia di mana dia berdoa beribadah kepada Tuhan dengan dalam kondisi sujud. Kan gitu. Dan dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11 tadi, data yang kita kaji tadi, Anda katakan Tuhan Anda mendatangkan kesesatan karena orang-orang pada saat itu menyembah kepada berhala, dan menyembah perbuatan menyembah kepada berhala adalah sebuah perbuatan kesalahan. Maka harus ada apanya, Bang? Apanya rivalnya. Berarti keseimbangannya itu harusnya menyembah kepada siapa supaya benar? Menyembah kepada Tuhan dan Allah. Siapakah Tuhan dan Allah itu? Berdasarkan data yang kutunjukkan tadi, ternyata Yesus itu bukan Tuhan dan Allah. Gitu loh. Maka aku tanya tadi sama abang sebuah pertanyaan. Di dalam iman abang, di dalam pandangan abang, Yesus itu Tuhan atau utusan? Nah, itu yang saya katakan, bahwa Yesus itu Allah itu sendiri yang datang ke dunia menjadi menyerupai manusia. Tidak masuk di dalam pemikiran, Bang. Tidak masuk di dalam pemikiran, Bang. Bang, saya tanya juga, Bang. Abang percaya sama tanya pemikiran, Bang. Simple loh pertanyaanku, Bang. Di dalam iman Anda aku tanya loh, Bang, bukan pengetahuan Anda loh. Iya. Iman Anda, iman saya. Yesus itu Tuhan atau utusan? Iman saya. Iya, Yesus Tuhan. itu siapa dalam iman Anda? Dia adalah Allah Tuhan itu atau sendiri. utusan? Hah? Karena begini, Bang. Allah itu kenapa dia menjadi manusia? Tidak ada satu orang yang bisa. Aduh, karena tidak ada satu orang manusia pun yang mampu melihat Allah. Iya kan, tidak ada satu manusia pun tidak ada yang mampu melihat Allah. Siapa yang pernah melihat Allah? Makanya aku tanya, dalam iman Anda, Yesus itu Tuhan atau utusan? Dia adalah Tuhan. Tuhan berarti Anda lah yang didatangi oleh Tuhan Anda kesesatan itu tadi. Berdasarkan 2 Tesalonika 2 nomor 11, Anda lah orang yang sesat tadi. Anda lah yang disesatkan oleh Tuhan Anda tadi. Karena apa? Berdasarkan pemaparan yang Anda katakan tadi. Ya kan? Di mana di dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11 itu Tuhan Anda mendatangkan kesesatan karena orang menghadirkan tandingan bagi Tuhan Anda. Dan saat ini pengakuan Anda saat ini menunjukkan Anda menghadirkan tandingan bagi Tuhan Anda. Karena apa? Yesus sendiri menyatakan dirinya bukan Tuhan, akan tetapi kau mentuhankan dia, Bang. Kau yang sesat itu, Bang. Habis. Bukan. Ya. Terserah Anda mengatakan, tapi iman saya tidak begitu, Bang. Jadi kita mempunyai iman masing-masing. Jangan bicara tentang iman, Bang. Ya, tutup panci pun abang iman kan gak masalah itu, Bang. Penting abang jujur. Anda kan katakan iman Anda, ya. Jadi saya bilang saya punya iman. Ya sudah, ternyata iman Anda, Bang, berdasarkan data yang kita buka tadi, berdasarkan penjelasanmu tadi, penjelasanmu sendiri, di dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, berdasarkan dan berpegang kepada penjelasan Anda tadi, ternyata imanmu berasal dari kesesatan yang dikirimkan Tuhanmu kepadamu. Karena apa? Karena kau mengimani Yesus itu Tuhan. Dengan kau imani Yesus itu Tuhan, kau menghadirkan tandingan bagi Tuhanmu. Makanya didatangkan kesesatan pada dirimu. Yesus itu kesesatan. Coba sebutkan satu dalilnya, dosanya apa yang dia perbuat. Bukan Yesus kesesatan loh, Bang. Abang ngerti nggak dari Coba sebutkan satu aja dosa yang diperbuat oleh Yesus. Aku nggak bilang Yesus sesat, Bang. Anda
Anda yang sesat. Kenapa aku katakan sesat? Ketika Yesus mengatakan dirinya Tuhan, Anda bilang dia Tuhan. Nah iya, Ketika dia dalam Tuhan, dia Yohanes adalah 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 30, dia menyatakan dirinya Dia adalah raja. utusan yang diutus oleh Bapa. Anda katakan dia adalah Allah. Anda yang sesat. Bukan Yesus yang sesat, Bang. Anda yang kukatakan sesat. Dan kesesatan dalam diri Anda itu berasal dari Tuhan Anda. Karena apa? Berdasarkan narasi Anda sendiri di awal ketika menjelaskan 2 Tesalonika 2 nomor 11. Tuhan Anda mendatangkan kesesatan karena orang-orang pada saat itu menghadirkan tandingan bagi Tuhan. Anda menghadirkan tandingan bagi Tuhanmu dengan apa? Dengan menjadikan Yesus juga sebagai Tuhanmu. Maka Anda menjadi tersesat. Bukan. Gitu, Bang. Bukan Allah. Lucu. Bukan Allah yang bukan Allah mendatangkan Yesus untuk menyesatkan orang, Bang. Bukan Loh, Bang, nggak ada bilang gitu aku tadi loh, Bang. Ini Nah, terus yang jadi permasalahannya di aku sini bilang gitu loh, Bang. mungkin saya daya tangkapnya kurang ya gitu, Bang. Bahkan Yesus yang dalam Yohanes 17 nomor 3 yang adalah utusan menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh yang diperintahkan Bapaknya yang telah mengutus dia. Tercatat dalam Markus 12 nomor 29. Tuhan Allah kita Esa, kata Yesus. Yesus tidak sesat. Betul dia bilang Tuhan Allah kita Esa. Dia tak mengatakan masalahnya gini, Bang, Anda yang sesat dan tersesat. Ketika Yesus mengatakan Tuhan Allah kita Esa, tapi yang sampai ke telinga Anda Yesus itu Tuhan Allah, itu Anda sesat. Ya, oke lah. Saya bicara tentang pribadi Yesus ya. Sekarang bicara pribadi Yesus, kenapa harus disembah gitu? Iya. Ya, kenapa Anda nyembah Yesus? Silakan. Kami orang Kristen sudah percaya dari nubuat, dari Nabi Yesaya, bahkan dari Nabi Musa itu sudah ada nubuat tentang dia yang akan datang mengakhiri. Karena Alkitab itu klimaksnya itu di Yesus semua. Jadi semua para nabi itu menceritakan tentang Yesus. Klimaksnya itu di Yesus semua. Bentar, Bang. Teman-teman tap layar lah, teman-teman. Dari udah ada berkisar 5 jam aku live loh, teman-teman. Ya, masa tap layarnya nggak tembus ke 1 M, teman-teman. Bentar, Bang Salman. Bang Salman, bentar, Bang Salman. Bentar aja, Bang Salman. Aku mau ngapain teman-teman ini untuk tap layar. Nanti rungkat. Aku udah live hampir 4 jam lamanya, teman-teman. Mau menuju 5 jam, teman-teman. Ya. Tap layarnya belum sampai 1 M, teman-teman. Tap layar itu tidak ada untungnya bagi host, teman-teman. Ya, di sini Bang Faruk tidak ngemis-ngemis minta gift, tidak. Tap layar. Tap layar itu supaya menguatkan komal kita gitu loh. Sudah 4 jam aku live-nya, teman-teman. 500 kapan nggak ada tap layar. Ya gitu, Bang. Jadi kami kalau ada koinnya, iya, bentar, Bang. Kalau ada koinnya, satu aja koinnya absen love orange-nya, nggak usah mawar, teman-teman. Love orange saja. Oke, teman-teman yang Kristen juga follow saya juga ya, Salman. Ya, silakan, Bang. Atas dasar apa Anda menyembah kepada Yesus? Silakan. Gini. Dari zaman para nabi, kami umat Kristen percaya dari para nabi bahwa itu mengatakan nubuat tentang dia yang akan datang. Kristus itu yang akan datang. Nah, termasuk di Al-Quran juga kan ada kelahiran tentang Isa Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih. Nah, jadi itulah klimaksnya di situ. Jadi itulah yang kami sembah. Kenapa kami tidak menyembah Daud? Kenapa kami tidak menyembah Musa? Kenapa kami tidak menyembah meninggikan nabi-nabi yang lain? Kenapa Yesus? Karena itulah semua dari klimaks, semua sentralnya, semua Bangku, izin kepotong Bangku ya. Pertanyaanku tadi, kenapa Anda nyembah Yesus? Anda katakan karena nubuat kan? Karena sudah dinubuatkan kan? Gitu, nubuat dari para nabi. Oke, dinubuatkan di mana, Bang? Tertulis nubuatnya di mana, Bang? Tahu lah, di Yesaya. Mungkin ada teman-teman yang Kristen bisa tulis kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya itu, ya, di dalam kitab Yesaya itu dikatakan akan lahir Tuhan atau akan lahir manusia, akan datang Tuhan jadi juru selamat atau akan datang Tuhan manusia sebagai juru selamat. Iya, makanya para
orang Majus dari timur kan pada datang itu Bang, karena itu nubuat yang mereka dengar begitu. Ya mungkin itu saya Bang, karena kalau semakin tahun nanti Bah, saya juga kurang pahami juga tentang Alkitab, cuma yang setahu saya itu aja Bang, setahu saya gitu. Ya Bang, makasih Bang. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa ini jika kalian jawab Bang. percaya terhadap penyembahan orang Majus itu bukan orang yang jujur. Orang Majusi itu bukan orang yang bertuhan. Siapapun yang disembah oleh orang-orang Majus itu adalah tandingan bagi Tuhan. Karena hakikat pada dasarnya orang Majus itu penyembah api, bukan penyembah Tuhan. Paham ya? Masa kalian jadikan watak orang Majus itu sebagai tolak ukur? Kalaulah memang kalian mau jujur ini ya, kalian menggunakan akal kalian ketika kalian ingin menyembah kepada Yesus, kenapa nggak kalian bikin jadi tolak ukur itu mamanya? Perempuan yang telah melahirkan dia jadikan tolak ukur. Tidak ada manusia di atas bumi ini yang lebih mengenal Yesus sebagaimana mamanya mengenal dia. Pasti mamanya lebih mengenal dia. Manalah mungkin orang Majus lebih kenal daripada Yesus yang anaknya. Pasti mamanya lebih mengenal dia. Jika kalian ingin melihat siapa yang menyembah dia adalah sebuah kebenaran, lihat mamanya Maria. Ibunya Yesus, Maria, pernah nggak dia menyembah pada Yesus? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi jangan kalian bikin tolak ukur itu orang Majus. Majus itu penyembah api. Dari sono-sononya orang-orang Majus itu ya orang-orang yang menghadirkan tandingan bagi Tuhan, bagi Allah. Masa kalian percaya perbuatan orang Majus? Kita saja ingin mengenal karakter seseorang, yang duluan diwawancara itu mamanya. Mamanya ditanya, "Mana anak ibu?" Bisa anaknya ini menang bulu tangkis kan itu anaknya, mamanya. Masa kecilnya kayak mana ini si Faruk ini? Oh, mamanya lebih paham. Masa kecilnya si Faruk itu begini. Karena memang mamanya lebih mengenalnya. Gak mungkin ditanya sama tetangga. Ya. Begitu juga kalian. Masa kalian lebih percaya orang Majus daripada mamanya sendiri? Semua yang diceritakan di dalam Alkitab tentang Yesus itu sendiri, Yesus Kristus itu sendiri, semuanya ada saksi dan tercatat. Itu saja Bang. Jadi setiap apa yang dia keluarkan, dia katakan itu ada saksinya. Oke, ada saksinya. Itu aja Bang, saya undur pamit. Tunggu Bang, mau jemput anak ini Bang di sekolah. Tunggu Bang, Abang bahas tentang saksinya. Ketika Yesus diuji oleh iblis di padang gurun sebanyak 3 kali, siapa saksinya Bang? Nah itu mungkin yang bisa yang bertanya, yang jawab lah. Ada Abang saya kan bilang saya terbatas Bang. Setiap kisah yang tertulis dalam Bible ada saksinya. Kan Anda tadi mengatakan begitu. Ketika Yesus diuji oleh iblis di padang gurun, siapa saksinya? Ketika Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan Bapa, siapa saksinya? Ketika Maria dapat kabar tentang kehamilannya yang tertulis di dalam Matius 1 nomor 18, siapa saksinya? Coba, ketika Yesus dikatakan bangkit dari kematian dan dalam lubang batu ditaruh mayatnya di situ, siapa saksinya? Coba, ketika dikatakan kepada orang-orang Majus pada saat itu, para penggembala pada saat itu telah lahir Tuhan di kota Daud, siapa saksinya? Para gembala itu sendiri Bang. Para gembala itu sendiri Bang yang datang Bang. Ya, melalui bintang yang ada di timur. Para gembala itu sendiri yang datang melalui malaikat Bang. Iya, yang menuliskan siapa? Yang menuliskan kisah itu siapa? Yohanes Bang. Hah? Kisahnya di Yohanes yang tulis. Begini Bang, murid Yesus kan itu mereka itu tidak 1 tahun 2 tahun bersama Yesus kan Bang? Iya, kisah tentang mereka jadi penginjil keliling, mereka memberitahukan tentang kerajaan Allah keliling Bang. Kisah tentang malaikat mendatangi gembala itu tidak tertulis di kitab Yohanes, tertulisnya di dalam kitab Lukas abangku, di Lukas 2.
Yang jadi pertanyaan, ketika Lukas menuliskan bahwasanya malaikat mendatangi para gembala pada saat itu, mengkabarkan tentang kelahiran Tuhan, Lukasnya di mana waktu itu, Bang? Itu kan dia sama-sama dengan Yesus, Bang. Itu. Loh, kok sama-sama dengan Yesus? Belum lahir Yesusnya, Bang. Mungkin ada teman-teman yang bisa jawab dari Kristen, Bang, ya. Bang, baru lahir di dalam Lukas 2 ya. Kalau Bang Faruk nggak salah, ya itu dimulai dari Lukas 2 nomor 5. Saya mau jemput anak dulu, Bang. Takutnya makan gratisnya diambil sama teman-temannya. Ya. Takutnya makanan gratisnya diambil sama temannya. Saya jemput anak saya dulu, ya, Bang. Oke, Bang. Oke, turunin, Bang. Makasih, Bang. Salam, Bang. Salam sehat, Bang. Sedih. Aduh. Naikkan lagi nih yang lain lah. Assalamualaikum, Bang Lord, Bang Acong. Udah di Madinah, Bang Acong. Waalaikumsalam. Ya, ternyata memang gimana ya, Bang Faruk. Udah di Madinah di Bang Faruk. Oh, doktrinnya keras banget Oten ini kayaknya. Jadi di dalam Bible-nya dikatakan Yesus bukan Tuhan, tetapi doktrin gerejanya mengatakan Yesus itu pasti Tuhan, ya kan? Jadi ada semacam keterbelakangan mental kalau bagi saya itu, Bang Faruk. Bible-nya mengatakan Yesus bukan Tuhan, tetapi doktrin gerejanya itu mengatakan Yesus pasti harus Tuhan, wajib sebagai Tuhan. Ini ada sama dengan namanya keterbelakangan mental para hamba Tuhan atau para gembala. Lanjut, Bang Faruk. Oke, disapa tamu dulu ya. Abraham, saya tanya sekali lagi, agamamu apa, Abraham? Abraham? Gak kau jawab, kau turunkan ya, Abraham. Dengar Pak Faruk, suara saya Bang Faruk? Iya, Pak. Dengar, oke. Turunkan. Siapa kau datang? Pius. Selamat siang, agama apa? Halo, Pius. Pius. Aduh. JL. Bang Faruk yang panggil ya. Di sini udah waktu azan ya. Saya naikkan Bang Faruk yang panggil ya. Bentar lagi saya mau sholat ya. Saya naikkan Bang Faruk yang baik. Ini lagi azan. Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana perdebatan itu berlangsung seperti biasa. Ya, hanya bikin kita tertawa, terpinggal-pinggal karena memang dari apa yang menjadi argumentasinya itu adalah lelucon asal-asalan. Ya, jadikan hiburan gitu ya. Jadikan hiburan saja, tidak ada perlu diseriusi kalau sekarang ini ya. Kalau orang Kristen itu tidak perlu kita seriusi itu seperti dulu ya, kita buat aja lelucon hiburan untuk tertawa tertiwi ya. mendengar kelakuan mereka ataupun ya melihat apa yang mereka jadikan apa keimanan itu sebuah lelucon yang bikin kita tertawa. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadi ya bashir